yang seharusnya minggu lalu sudah diundur supaya kita selesai membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apa saja yang untuk PH nanti? Nabi Elia dan Nabi Amos. Nabi Elia dan Nabi Amos. Seperti biasa, selesai membahas pra-PH, kita ada tanya jawab secara lisan untuk memantapkan kalian, mengetes kalian juga siapa yang sudah mempersiapkan tanpa melihat buku, jadi jawabnya cepet-cepetan untuk melihat bahwa kalian memang benar-benar mempersiapkan PH-nya. Seperti itu ya. Nanti soal PH itu ada soal yang bentuknya AKM. Jadi ada yang Bu Ino tulis di situ, pilihlah jawaban lebih dari satu, berarti ada 2 jawaban. Kalau Bu Ino nulisnya pilihlah jawaban lebih dari 2, berarti ada 3 jawaban yang harus kalian klik, yang harus kalian pilih. Kalau misalnya mintanya lebih dari 2, kalian hanya menjawab 1 atau 2 saja tetap salah. Maka harus dipilih 3-tiganya itu. Buat soal AKM-nya kayak gimana, Bu? Nah ya itu tadi. Jadi Bu Ino berikan pernyataan, terus di situ Bu Ino meminta kalian untuk mana jawaban yang dari pernyataan itu yang sesuai. Misalnya jawabannya itu A sampai B, itu ada di situ Bu Ino tulisi dalam kurung pilihlah jawaban lebih dari 1. Berarti kalian bisa milih A sama B, atau B sama C, atau C sama D. 2 jawaban dipilih bersama-sama. Jangan hanya A saja. Tapi kalau di situ Bu Ino menuliskannya pilihlah jawaban lebih dari 2, berarti ada 3 jawaban yang harus kalian pilih. Diisi 3-tiganya, dipilih 3-tiganya, jangan hanya 1 atau 2 saja. Ya. Berikutnya ada Bu Ino berikan pernyataan. Nanti tinggal milih pernyataan di atas itu benar atau salah. Kalian tinggal milih benar atau tinggal memilih salah. Sudah itu saja pernyataan AKM-nya. Jadi kalian tinggal memilihnya sesuai dengan perintah sama memilih jawaban benar atau salah itu. Sudah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan saat mengerjakan PH-nya. Kalau misalnya masih bingung, ya, kita langsung lanjut untuk pembahasan pra-PH. Bu Ino tampilkan dulu. Terlihat? Ini izin ke toilet. Ya, terlihat, Bu. Tidak ada yang curang loh ya, nanti semua kamera dinyalakan. Tidak ada yang izin kamera mati lagi. Sudah mau PTS soalnya. Nanti yang kameranya tidak dinyalakan tanpa pemberitahuan, Bu Ino akan mengurangi nilai PH kalian. Pemberitahuan pun sudah dimohon untuk tidak lagi karena semua sudah tidak ada izin yang sakit. Jadi semuanya harus menyalakan kamera. Sebentar Bu Ino tak WA Pak Nuk cari Zenit. Bu Ino izin ke toilet. Oke. Ada yang sudah dibalas WA-nya ke Zenit. Leon sudah WA belum? Saya tidak punya WA-nya Zenit, Bu. Arvin? Telepon saya nggak dibalas, mama dan anaknya tidak membalas. Pancet kayak Zenit ini. Yuk. Nomor 1 absen 1 dibaca.
Dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang yang berani berbicara atas nama Tuhan disebut dengan nabi. Pinter. Dalam sejarah bangsa Israel, orang yang berani berbicara atas nama Tuhan disebut dengan nabi. Maka nabi artinya Penyambung Penyambung lidah. lidah Allah. penyambung lidah Allah, di mana dia menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Tugas nabi ialah Menyampaikan kehendak Allah. benar. Nomor 2. Airin, dibaca. Nomor berapa, Bu? 2. Oh, saya tahu. Ketika bangsa Israel mengalami masa susah, banyak nabi yang datang untuk memberikan penghiburan dengan menyampaikan janji Tuhan, yaitu mendatangkan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus itu merupakan janji Tuhan kepada umat manusia yang sudah disampaikan oleh para nabi sejak perjanjian lama. Tetapi kehadiran Yesus diceritakan dalam kitab suci pada perjanjian baru, mulai dari kelahirannya sampai Yesus Dari bangkit. Matius. Ya, itu ada Yesus sudah mulai ditapak atau sudah mulai diceritakan. Tetapi janji-janji Tuhan ini tentang kehadiran Sang Mesias atau Sang Penyelamat sudah pernah difirmankan oleh para nabi pada zaman Perjanjian Lama sebagai bentuk penghiburan, di mana di saat itu pada Perjanjian Lama yang dikisahkan ialah bangsa Israel yang seringkali menerima hukuman dari Tuhan, sebab seringkali juga bangsa Israel Bu Ino nge-freeze. nanti pada zamannya Nabi Yesaya yang sudah Bu Ino beri pengantar minggu lalu, ada 3 nabi yang kita pelajari pada saat kelas 6 yang menubuatkan hadirnya Yesus. Itu ialah Nabi Yesaya. Di situ bangsa Israel diberikan penghiburan, Sang Mesias akan datang. Raja yang sesungguhnya yang akan menyelamatkan umat Allah. Nah, nomor 3 sekarang. Umat Israel pada saat Elia datang, mereka telah melakukan dosa besar dengan meninggalkan Allah dan menyembah dewa Baal. Dewa Baal yang D, Winter. Dewa Baal di situ disembah oleh raja siapa? Raja Ahab. Raja Ahab dibujuk oleh siapa? Istrinya Isabel. Istrinya yang bernama Isabel. Abel, untuk membuat Kuil untuk menyembah dewa Baal. iya, mezbah untuk menyembah dewa Baal. Nomor 4. Elia adalah seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Elia adalah seorang nabi dalam Perjanjian Lama. Semua nabi-nabi itu dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Berikutnya nomor 5. Oib. Oh, ya Bu. Nabi Elia berani menegur seorang raja yang menyesatkan bangsa Israel, yaitu Raja Ahab. Raja Ahab dengan mengajak bangsa Israel, di mana kan pada zaman dulu seorang raja, seorang pemimpin itu benar-benar dianut, benar-benar diikuti oleh para pengikutnya. Kalau rajanya beragama ini semuanya harus ikut. Tidak ada kebebasan jadinya ya, tidak ada kebebasan yang seperti kita saat ini. Nah, pada saat itu Raja bangsa Israel mengajak umat bangsanya untuk menyembah dewa Baal. Akhirnya tampillah Nabi Elia.
Nomor 6. Nabi Amos mengajak bangsa Israel untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Ya, yang benar yang A. Kemarin yang kerja-kerja di awal itu Bu Inu masih salah membuat kuncinya itu yang D, tapi yang benar adalah yang A ya, membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Dari 6 soal ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, masih bisa dikerjakan, Bu. Oke, ada yang salah? Sebentar kok ini agak nge-lag ini. Agak nge-lag. Oh, Bu Inu lupa sambil ces. Sebentar. Makanya kok jadi lemot. Ternyata Bu Inu lupa ngeces. Ada yang bisa membuka dua, satunya yang PH, satunya yang pra PH, satunya yang ini bisa dibuka. Bu Inu laptopnya ini masih lemot. Bisa saya, Bu. Oke. Siapa lagi yang bisa? Selain Leon. Yang sambil buka pra PH-nya. Ini mouse-nya nggak muncul sama sekali. Kok bisa lupa nih? Hah? Bu Ino? Bu Ino nggak ada, Bu. Bentar, habisnya nggak join paling baterainya. Bu Ino sudah join, Kak. Itu Bu Inu. Udah join kok. Bu Inu mute, Bu. Oh iya, lupa. Maaf. Vino sampai kelupaan ngecas laptopnya. Akhirnya jadi nge-lag. Sebentar ya. Vino tampilkan dulu. Window. Tadi sampai nomor 10 ya. Kan masih nomor 6 tadi ya. Sekarang nomor absen 7. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nomor absen 7. Dalam kitab suci diceritakan orang-orang serakah yang mendatangkan kemelaratan dan kesengsaraan bagi orang lain. Kemelaratan dan kesengsaraan bagi orang lain. Nomor absen 8. Nabi Amos terkenal dengan julukannya sebagai pendekar keadilan.
pendekar keadilan. Oke. Nomor 9. Pada zaman sekarang sering terjadi bahwa kekayaan dikuasai oleh kelompok orang yang memiliki jabatan. Jadi yang terkenal memiliki, Bino kembali lagi ke nomor 8, yang terkenal memiliki julukan sebagai pendekar keadilan hanya ada satu, yaitu Nabi Amos. Ingat-ingatnya begitu ya. Nomor 9 ini sama dengan LKS kalian, yang ada di LKS kalian. Sekarang yang nomor 10. Tindakan yang merupakan 10 siapa? Saya, Bu. Jo, dibaca. Orang sering berlaku tidak adil kepada sesama, misalnya merendahkan martabat orang miskin. Ya, di sini tindakan orang yang tidak berlaku adil bisa kita lihat mana tindakan yang menunjukkan, yaitu merendahkan martabat orang miskin. 1 sampai 10, siapa yang kemarin betul semua? Pinter. Lanjut nomor 11. Orang beriman akan mencapai keselamatan. Ya, ini otomatis ya. Orang kalau beriman pasti akan mencapai keselamatan. 12. Perbuatan korupsi dan pemerasan akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga akhirnya martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Pinter. Martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Ini juga sama ada seperti di LKS kalian. Saya mau bertanya, martabat itu apa? Martabat itu seperti kedudukan seseorang tersebut. Itu ya, Oid. Derajat orang tersebut sama seperti itu. Nomor 13. Nabi Amos menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi bangsa Israel. Nabi Amos diutus oleh Allah langsung kepada bangsa Israel, yang saat itu keadaan bangsa Israel sedang mengalami zaman apa? Keadaannya bangsa Israel saat itu tuh sebenarnya sedang mengalami zaman kesusahan atau apa? Kesusahan dan keserataan orang yang tinggi biasanya. Bukan, sehingga para penguasa itu bisa menguasai yang miskin. Maka pada saat itu sebenarnya bangsa Israel sedang mengalami apa? Zaman apa? Kemakmuran, pinter. Bangsa Israel sedang mengalami zaman kemakmuran. Tetapi kemakmuran itu disalahgunakan oleh para penguasa. Sehingga yang miskin, yang seharusnya yang memiliki kebun panen itu sebenarnya memiliki kekayaan yang banyak, tapi diperas oleh para penguasa dengan banyak dalih atau banyak alibi, dengan banyak alasan untuk ibadat, untuk persembahan, padahal semuanya itu hanya untuk menuruti keserakahan para penguasa. Nah, maka Nabi Amos pun datang juga untuk menyampaikan janji keselamatan yang otomatis bagi bangsa Israel, karena saat itu yang dalam masa penuh ketidakadilan dan meninggalkan Allah adalah bangsa Israel. Nomor 14. Belum hadir ya, 14 ya sampai sekarang ya. Mana ini? Janet, Bu. Nah, ya belum hadir ya. Dari dulu itu, Bu. Di pelajarannya Bu Santi sama enggak? Sama, Bu. Enggak. Yang jarang pelajarannya Pak Nukok berarti. Pak Kresna iya. Juga gitu, Bu, di guru lain, Bu. Pak Iman? Semua guru. Oh, tak pikir Bu Inu aja. Berarti memang semua guru seperti itu ya. Oke. Nomor
15 berarti sekarang dibaca. Ayo, Leon dibaca. Di poin ini adalah 3 tindakan yang bertentangan dengan keadilan, yaitu B. Korupsi, penipuan, keserakahan. Korupsi, penipuan, dan keserakahan. Pintar. Nomor 15, absen 16 yang baca. Bentar. Oke. Dibaca absen 16. Nomor 15. Bu, sekarang Siapa? Bu. Nomor absen 16. Iya, Bu. Dibaca yang nomor 15. Vio, nggak konsentrasi. Sampai Bu Ino panggil berapa kali tadi. Vio. Vio. Oke lah, lanjut ya. Vino minta konsentrasi loh, nanti kalian PH. Kok malah meninggalkan Bu Inu ini? Ayo nomor 17 berarti sekarang dibaca yang nomor 15. Nabi Elia diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Maka sebelum pergi ke Israel, Elia diutus Tuhan untuk pergi ke rumah seorang janda, yaitu di Sarfat. Di Sarfat, seorang janda di Sarfat. Itu sungai mana? Sungai Kerit, Bu. Sebelum ke Sarfat itu. Kerit. Lalu. Namanya Kerit. Kerit ya, Kerit. Nomor 16, absen 18. Pesan yang dibawa Nabi atas perintah Tuhan selalu disertai dengan ancaman. Selalu disertai dengan ancaman, pinter. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Oke. Oh. Semoga Bu Ino bisa menjawab ya. Bu, kenapa pesan dibawa oleh Nabi itu dapat ancaman, Bu? Ya. Cuma pesan. Pesan yang dibawa oleh para nabi itu selalu disertai atau dibarengi dengan ancaman. Kalian tahu pada sejarahnya, pada awalnya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, ya kan? Tetapi dengan mereka bangsa sebagai bangsa pilihan Allah, ternyata tidak mau selalu patuh terhadap Allah. Berbuat jahat, balik lagi bertobat, berbuat jahat, kembali lagi bertobat. Maka para nabi pun akhirnya melihat tingkah laku dari bangsa Israel itu pun diutus oleh Allah untuk mengecam atau mengancam supaya bangsa Israel takut dan kembali kepada Allah. Ternyata tidak hanya terjadi pada bangsa Israel. Sampai saat ini manusia pun seperti itu. Kalau tidak diancam, pasti tidak akan patuh kan? Sama seperti kalian. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Kalau tidak nanti akan dikurangi poin. Tapi kalau tidak ada pengurangan poin, pasti akan sulit untuk mengumpulkan tepat waktu. Kadang yang dikurangi poinnya saja masih ada yang melanggar. Apalagi tidak disertai dengan ancaman. Seperti itu ya, Oid. Karena bangsa Israel itu kayak melakukan kebenaran pasti ada ancamannya ya. Iya, sebenarnya sih tidak perlu diancam ya supaya, tetapi ancamannya itu tidak yang secara keras, itu tidak. Untuk menunjukkan saja bahwa Allah akan menghukum mereka kembali bila mereka tetap berbuat dosa, seperti itu. Sudah? Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih. Nomor berikutnya. Leski Vio tadi sudah hadir ya?
Vio? Iya Bu, maaf tadi saya tinggal minum. Terus tiba-tiba gue sendiri Bu. Makanya izin dulu biar Bu Ino nggak nyari ya. Iya Bu, maaf. Sekarang dibaca Vio nomor absen 17. Di bawah ini merupakan contoh sikap buruk manusia, yaitu keserakahan. Pinter. Berikutnya. Nomor absen berapa berarti? 19. 18 sudah. Oke, sudah baca, Oke? Sudah, Bu. Sudah. Berarti 19 ya. Kedatangan Nabi Amos karena diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan terutama kepada orang miskin yang tidak mendapat keadilan. Orang miskin yang tidak mendapat keadilan. Oke, terima kasih. Berikutnya, sebentar. (1920) Salah satu bentuk penyembahan berhala zaman modern adalah kesenangan, ketenaran, uang. Iya, zaman modern kita bisa hilang kendali kalau sudah mendapatkan banyak uang, lupa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. 20. Perbuatan korupsi dan pemerasan akan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga akhirnya martabat dirinya dan keluarganya direndahkan. Martabat dirinya dan keluarganya kan. Bu, itu soalnya sudah ada tadi, Bu. Sama. Apa? Tadi itu soalnya sama nomor berapa gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, berikutnya soal dari Bu Ino secara lisan, diperhatikan baik-baik. Cara Nabi Elia membuktikan kepalsuan Dewa Baal. Korban bakaran. Melakukan korban bakaran. Lalu terus Elianya mendapat korban bakarannya dibakar oleh Tuhan. Sedangkan Dewa Baal malah mendapatkan Raja Ahab, korban bakarannya tidak terbakar. Pinter. Berikutnya, kurban bakaran yang dilakukan Elia sama Ahab dilakukan di mana? Gunung Karmel. Gunung Karmel. 5 yang bisa menjawab 5 kejahatan kebobrokan yang dilakukan bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Apa saja? Siapa yang bisa menjawab lengkap? Memperlakukan kejahatan kepada kaum perempuan. Terus 2. Lakukan korupsi. Oke, kebanyakan mengalami kemiskinan. Menyembah berhala. Yang 1 tadi sudah dijawab. Menyembah berhala. Ketidakadilan pada kaum perempuan. Yang 2 tadi adanya korupsi dan tidak keadilan terhadap kaum miskin. Dan apa? Korupsi dan apa? Pemerasan, pinter Selin. Yang ketiga tadi Kenneth yang menjawab apa, Ken? Oke, kebanyakan mengalami kemiskinan. Rakyat banyak yang mengalami kemiskinan tanpa lihat buku. Yang keempat apa? Menyembah berhala. Itu zamannya Nabi Elia, Nabi Amos. Kalau tentang Nabi Amos itu ketidakadilan semua. Iya, makanya apa? Bu, ini tapi kemarin di video pembelajaran Nabi Amosnya ada, Bu. Iya, yang apa namanya? Kejahatan itu, tapi yang lebih khusus maksudnya. Pada zamannya Nabi Amos. Para pemimpin penuh dengan yang menipu orang miskin. Dengan cara dalih membuat ibadat yang penuh upacara.
Kepalsuan. Ibadat yang penuh kepalsuan. Terus yang kelima, para penguasa menindas orang miskin. Jadi orang pemungut. miskin. Nah, iya. Kemudian Nabi Amos terkenal sebagai sebutan Pendekar keadilan. pendekar keadilan. Sumber utama terjadinya ketidakadilan itu disebabkan karena apa? Sumber yang menjadi sumber Keserakahan. keserakahan. Berikutnya, bangsa Israel menerima hukuman dari Allah yang tidak setia kepadanya dengan membuang bangsa Israel ke negeri Babel. Pintar. Berikutnya, selama berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun. Tahun, pintar. Berikutnya, perbuatan baik mendatangkan keselamatan. Berkat dari Allah. Berkat dari Allah. Sedangkan perbuatan jahat dan keserakahan mendatangkan murka Allah. Berikutnya, Nabi Amos menyampaikan janji-janji Allah tentang keselamatan bagi Israel. kurang lengkap. Sisa Israel. Sisa-sisa bangsa Israel. Oke, dari sini dipelajari lagi, nanti masih ada waktu. Kita bertemu live PH pada jam 12 sampai jam 1 ya. Kita ketemu lagi, gabung lagi, oke?